Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, Sobat YDSF dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik ya di sore hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang rasanya begitu cepat berlalu, kita berada di akhir-akhir Ramadan ya, yang semoga Ramadan ini kita bisa maksimalkan menjadi benar-benar tarbiyah untuk kita bersama, yang semakin membuat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin juga kita bisa bersikap baik, baik itu sama saudara kita, saudara muslim, dan juga sikap baik kepada pasangan. Terutama juga kita akan bersama di sore hari ini dalam Tausiah Ramadan bersama dengan YDSF Ramadan menyatukan kebaikan, yang di sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat bagus sekali, terutama sangat bagus untuk diikuti pasangan suami istri yang baru menikah ataupun juga yang sudah menikah sudah lama. Bagaimana bisa bersikap romantis pada pasangan. Ini penting sekali karena sikap romantis ini bukan hanya saat ini diperlukan, tapi juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang semoga saat ini kita bisa terus menegakkan sunnah-sunnahnya dan kelak pada yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, hari yang dirahmati Allah, sebelumnya perlu kami sampaikan juga berbagai acara maupun juga kegiatan yang ada di YDSF, termasuk juga hal-hal yang memudahkan, terutama juga untuk Bapak dan Ibu, untuk pembayaran fidyah bisa melalui YDSF, pembayaran zakat fitrah bisa juga melalui YDSF, dan mari kita juga peduli, baik itu untuk duafa, ada bingkisan lebaran untuk duafa, ada juga infak Ramadan senilai Rp50.000 untuk para duafa maupun juga yatim, yang semuanya Anda bisa melihat selengkapnya di Instagram @ydsfku, atau informasi selengkapnya bisa di WA ya, 081615445556. Sekali lagi 081615445556. Di sore hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, Ustadz Salim Afilah, yang mitra muslim semuanya juga maupun juga Bapak dan Ibu hari yang dirahmati Allah tentu juga mengetahui beliau ya, dai nasional dari Yogyakarta, penulis buku, dia juga mungkin sudah sering sekali kajian beliau yang kita dengarkan gitu ya, mulai dengan berkaitan dengan syirah, kemudian juga berkaitan dengan parenting dan kegiatan-kegiatan lainnya. Terutama juga mungkin beberapa pekan yang lalu juga beliau hadir, terutama juga di sebelum Ramadan ya, beliau hadir di Masjid Al-Falah Surabaya. Ya Alhamdulillah di sore hari ini kita sudah bersama dengan beliau. Beliau selalu menggunakan khas berkaitan dengan batik. Untuk itu sore hari ini saya juga menggunakan batik. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Salim Al-Fila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya sore hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Posisi di mana Ustadz? Di Jogja ataukah di Tanah Suci? Saya lihat kemarin update-nya masih di Tanah Suci. Di mana ini Ustadz? Sudah kembali ke Jogja, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Senang sekali. Dan kalau melihat update-nya di Instagram itu, waduh, rasanya kangen sekali ya. Berangkat ke Tanah Suci seperti halnya postingan di Instagramnya Ustadz Salim Afila. Semoga berkah semuanya Ustadz. Yang pagi di sore hari ini Ustadz, kita live YouTube, kemudian juga Zoom, Instagram, termasuk juga disiarkan di Suara Muslim Radio Network. Nah, ini sangat penting sekali, terutama di bulan Ramadan, bagaimana bersikap romantis pada pasangan. Kami persilahkan yang dimuliakan Ustadz Salim Afila. Monggo Ustadz. Baik. Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin, segenap pimpinan YDSF
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan dari Suara Muslim, rekan-rekan dari seluruh pendukung acara, dan para hadirin hadirat sekalian yang menyimak acara ini di media manapun. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya di bulan yang mulia ini, dan puji syukur kehadirat Allah kita dihimpun dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan, seluruh peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagian dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi ukuran kebaikan seorang lelaki adalah bagaimana seseorang bersikap baik kepada istrinya dan kepada keluarganya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik di dalam perlakuannya kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa congkak, adalah contoh bagi kalian dalam melakukan kebaikan yang terbaik kepada keluargaku. Maka kita mendapati contoh-contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perilaku-perilaku yang sangat indah, memuliakan kepada keluarga beliau, kepada istri beliau. Dan tentunya ini semuanya adalah manifestasi dari apa yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wahai ibunda kami, gambarkanlah kepada kami seperti apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Maka ibunda kita Aisyah mengatakan, apakah kalian tidak membaca Al-Qur'an? Kemudian beliau menyusul dengan kalimat, fakana khuluquhul Qur'an. Maka sesungguhnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kesemuanya adalah Al-Qur'an. Maka para sahabat itu meminta kepada ibunda kita Aisyah untuk menceritakan hal yang paling menakjubkan dari perilaku Rasulullah SAW kepada beliau. Maka ibunda kita Aisyah justru menangis dan kemudian mengatakan, kana kullu amrihi ajaba. Bagaimana aku akan menceritakan hal yang menakjubkan tentang beliau, sementara beliau itu seluruh urusannya begitu menakjubkan. Ketika didesak lagi, maka ibunda kita Aisyah menceritakan pada suatu malam pernah beliau berada di rumahku dan beliau telah berada di peraduan bersamaku, di ranjang bersamaku, dan kulit kami telah rapat satu sama lain. Kulit telah bersentuh kulit, dan kemudian beliau berbisik ke telingaku, wahai Aisyah, apakah engkau ridho apabila malam ini aku gunakan untuk beribadah kepada Rabbku Jalla Jalaluhu? Ibunda kita Aisyah mengatakan, lalu aku katakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku suka jika engkau rapat denganku seperti ini, tetapi aku juga suka jika engkau beribadah kepada Rabbmu. Maka beliau pun mengecup ubun-ubunku, kata Aisyah, kemudian beringsut turun dari tempat tidur, mengambil air wudhu, dan kemudian beliau pun melaksanakan sholat. Pada saat sholat itu, bahkan karena sempitnya kamar ibunda kita Aisyah di rumah beliau ini, sehingga ketika beliau akan sujud, Nabi SAW memberi isyarat agar ibunda kita Aisyah menekuk kakinya sejenak. Dan Rasulullah SAW, kata Aisyah, sholat pada malam itu dengan membaca surah-surah yang panjang sampai menangis terseduh-seduh, dan beliau terus berdiri untuk sholat sampai Bilal mengumandangkan azan subuh. Maka Nabi SAW pun menyelesaikan sholatnya. Ketika beliau selesai sholat, Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa harus seperti ini sedangkan telah diampuni untukmu apa yang sudah terjadi maupun apa yang belum terjadi? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, apakah aku tidak suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini
ya, perilaku menakjubkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Bagaimana kemudian kemesraan ya, tidak menghalangi beliau untuk berbakti kepada Allah, tetapi kita juga melihat akhlak yang sangat utama dari Rasulullah SAW kepada istrinya. Hatta untuk melaksanakan salat sunnah pun, ya, pada malam hari itu bertahajud kepada Allah, Nabi SAW itu meminta izin kepada istrinya dengan mengatakan, apakah engkau ridha jika malam ini aku gunakan untuk beribadah kepada Rabbku Subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan kita para suami yang kadang-kadang pergi untuk hobi, pergi mancing nggak pamit, ya, pulang telat tidak ngabari gitu ya. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Apalagi pergi sepedaan sama teman-teman dari pagi pulang sudah petang gitu ya, meninggalkan istri dengan segala pekerjaan di rumah yang seabrek-abrek gitu ya. Itu pun kadang-kadang ketika ditanya pulang jam berapa, bilangnya jam 11, ternyata jam 3 baru nongol di rumah gitu ya. Ya, subhanallah, ini Nabi SAW menjadi contoh. Hatta untuk melaksanakan sholat malam, untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk melaksanakan sholat sunnah saja, beliau meminta kerelaan istrinya. Beliau meminta keridhaan Aisyah radhiyallahu anha. Mana yang lebih romantis daripada yang semacam ini? Begitu indahnya Nabi SAW ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun ya dia berbicara dengan istrinya. Karena mungkin Nabi SAW menyatakan malam itu adalah haknya Aisyah sebenarnya. Malam itu adalah haknya ibunda kita Aisyah untuk bersama dengan beliau, menghabiskan malam bersama beliau. Tapi beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka beliau pun meminta izin kepada istrinya tercinta. Kana kullu amrihi ajaba, kana kullu Quran. Ya. Dua kata kunci yang disebutkan ibunda kita Aisyah, semua urusan Rasulullah SAW itu menakjubkan dan semua akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Dan inilah yang ditunjukkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan lain, Nabi SAW memberikan contoh bagaimana kemudian memberikan nasihat, meluruskan tanpa mematahkan. Sebagaimana beliau telah menyatakan, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri, dan tulang rusuk yang sebelah kiri itu adalah tulang rusuk yang sangat bengkok. Kalau kalian memaksa untuk meluruskannya, maka akan patah. Tetapi kalau kalian kemudian membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Nah, bagaimana kemudian meluruskan yang tidak mematahkan? Bagaimana kemudian berbuat lembut tetapi tidak membiarkan tetap bengkok? Contohnya tentu ada pada diri Rasulullah SAW. Ibunda kita Aisyah bercerita, suatu hari ada tamu-tamu berkunjung dan menjumpai Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan beliau. Nabi SAW menerima mereka di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka tamu-tamu itu pun duduk bermajelis bersama Nabi di rumah Aisyah. Sekian waktu mereka berbincang-bincang. Ibunda kita Ummu Salamah, istri Nabi SAW yang lain, yang rumahnya ada di seberang rumah ibunda kita Aisyah, melihat bahwa tamu-tamu ini belum disuguh makanan apa-apa. Maka ibunda kita Ummu Salamah menyiapkan makanan. Disiapkanlah makanan di situ, diletakkan di atas pinggan atau piring yang besar. Kemudian ibunda kita Ummu Salamah ya memanggil seorang jariyah, seorang pelayan perempuan. Diperintahkanlah jariyah ini, pelayan perempuan ini untuk mengantar makanan tersebut kepada Rasulullah SAW dan para tamunya yang ada di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jariyah itu pun mengantarkan makanannya kepada Nabi SAW dan para tamu dan kemudian meletakkannya di depan mereka. Nabi SAW pun mengucapkan terima kasih dan mendoakan kebaikan serta keberkahan untuk ibunda kita Ummu Salamah dan untuk jariyah tersebut. Kemudian Nabi SAW mempersilahkan para tamu untuk makan. Tafadhalu kulu, kata beliau. Ketika itulah ibunda kita Aisyah bangkit dari biliknya, merasa kedaulatannya dilanggar. Beliau merasa, ini kan rumah saya. Ini kan tamu-tamu Rasulullah diterima di rumah saya. Kenapa ada orang yang memberi makan kepada mereka tanpa seizin saya? Menyuguh hidangan kepada mereka tanpa seizin saya. Ini kan pelanggaran kedaulatan. Sudah begitu karena dia yang mengirimkan makanan, dia pula yang mendapatkan doa-doa kebaikan dari Rasulullah SAW. Maka terbitlah ya cemburu di hati ibunda kita Aisyah. Dia pun keluar dengan amarah dan mendekati Rasulullah dan para sahabat yang sedang hendak mengambil
hidangan di dalam pinggan atau piring besar yang ada tersebut. Kemudian pada saat itu ibunda kita Aisyah karena dibakar api cemburu menempelak ya, memukul piring berisi makanan tersebut sampai kemudian piring itu jatuh, pecah berantakan dan isinya pun berhamburan keluar. Ini cukup mengagetkan tentu bagi para sahabat yang hadir sebagai tamu pada saat itu. Adapun Nabi SAW ternyata tetap stay cool ya, beliau diam ya, menunduk, tetap tersenyum ya. Beliau tidak kemudian berdiri berkaca pinggang, kemudian mengata-ngatai istrinya, dasar istri nggak tahu diri. Apa ini maksudnya? Baru mau dimakan sama tamu, baru saja disuguhkan. Kenapa sudah dipukul sampai pecah begini? Terus ini bagaimana? Tidak, Nabi SAW tidak melakukan itu. Beliau tetap diam. Beliau tidak berkomentar apa-apa sampai kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu masuk kembali ke dalam biliknya dengan bersungut-sungut. Nah, ketika itulah Nabi SAW kemudian mengambil pecahan-pecahan piring yang berhamburan tersebut. Mana yang masih cukup besar dan masih bisa untuk menampung makanan, beliau ambil. Kemudian beliau ambil pula makanan-makanan yang berhamburan itu, yang kotor bahkan beliau bersihkan dengan ujung baju beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau letakkan lagi di atas wadah yang sudah pecah itu. Kemudian beliau letakkan kembali wadah yang sudah pecah berisi makanan-makanan yang kemudian berhasil dikumpulkan lagi itu kepada para tamu. Kemudian Nabi SAW dengan tetap stay cool lagi gitu ya, mengatakan, Kulu wal afu gharat ummukum. Silahkan makan, monggo, mohon maaf ya, ibu kalian tadi hanya sedang cemburu saja. Silahkan makan. Masya Allah, tabarak rahman. Yang dilakukan Rasulullah itu solutif, ya. Yang dilakukan Rasulullah itu solutif tanpa ada yang merasa tersakiti. Beliau cuma mengungkapkan fakta bahwa gharat ummukum, ibu kalian tadi sedang cemburu. Nah, tentu saja orang yang baru saja melakukan hal yang kasar kepada orang yang dicintai itu pasti akan menyesal. Itu cuma hitung mundur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Demikian pula ibunda kita Aisyah habis banting piring di depan Rasulullah dan para tamu itu nyesel sekali. Cuma kadang-kadang kita ada dua macam ya nyesel itu. Ada yang nyesel kemudian berani meminta maaf ya. Ada pula yang nyesel tapi gengsi sehingga kemudian tetap diam aja meskipun nyesel gitu ya. Nah, ibunda kita Aisyah ternyata kemudian beliau keluar dari biliknya mendekati kepada Rasulullah SAW dengan langkah berjinjit-jinjit ya karena malu gitu ya. Kemudian ibunda kita Aisyah mendekati Nabi SAW ya, kalau bayangan kita mungkin sambil pegang ujung kerudung gitu ya, sangat nggak enak hati, kemudian mengatakan terus gimana gitu ya. Maka Nabi SAW juga mengungkapkan kalimat yang sangat solutif pada saat itu. Beliau mengatakan, maka piring diganti piring, makanan diganti makanan. Ya. Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Lagi-lagi solutif. Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Dan itulah meluruskan tanpa mematahkan. Kalau tadi ketika Aisyah banting piring, terus Rasulullah berdiri, berkaca pinggang, mengatakan, hei kamu, nggak tahu diri gini-gini. Berarti suaminya juga sama nggak tahu dirinya. Karena kalau sudah suami istri itu, aku dan kamu sudah menjadi kita. Tidak lagi aku dan kamu, ini kita. Kamu banting piring, berarti aku juga sebenarnya sedang mau banting piring. Kamu sedang marah, aku juga sedang marah. Kamu sedang cemburu, aku sedang cemburu. Kita ini satu, kita ini sama. Kita ada di pihak yang sama. Suami istri jangan sampai berlawanan di depan orang lain. Jadi kalau ada orang menyelamatkan mukanya sendiri dengan menjatuhkan pasangannya di depan orang lain, ini sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya, karena seharusnya yang namanya suami istri itu sudah satu, sudah kita, bukan lagi aku, bukan lagi kamu. Itulah yang difahami Rasulullah. Ya, ketika Aisyah banting piring, ya beliau tetap diam saja, tidak ada reaksi untuk kemudian ya ngata-ngatain istri sendiri, marah-marahin istri sendiri. Enggak, karena itu namanya mematahkan, apalagi di depan tamu yang banyak. Tetapi Nabi SAW juga tidak membiarkan ibunda kita Aisyah tetap bengkok. Maka ketika Aisyah kemudian menyesal mengatakan terus gimana, Rasulullah tidak mengatakan, udah sayang, nggak usah dipikirin, tenang, pokoknya I love you, gitu ya. Enggak juga, gitu ya, karena dengan cara seperti itu tentu itu namanya membiarkan tetap bengkok. Maka Nabi SAW mengatakan piring diganti piring, makanan diganti makanan. Itulah kemudian makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Kesatuan suami istri itu digambarkan oleh Allah seperti pakaian satu sama lain. Maknanya apa?
Pakaian itu fungsi pertamanya adalah untuk melindungi dari apa yang ada di luar, panas matahari, guyuran hujan, ya, benda-benda yang tajam, onak dan duri, ataupun kemudian gigitan hewan, ataupun serangga-serangga, itu pakaian melindungi kita dari itu. Nah, suami istri berarti pada konsep asasinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun adalah saling melindungi. Kalau suami istri kok sudah saling menyakiti, bukan saling melindungi, itu sudah tidak hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi, yang pertama saling melindungi. Yang kedua, fungsi pakaian itu kan untuk menutup aib, untuk menutup aurat, untuk menutup hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh orang lain dari diri kita. Maka demikian pula lah suami istri itu harus saling menutup aib, saling menutup aurat, saling menutup apa-apa yang tidak pantas diketahui orang lain di dalam rumah tangga mereka. Kalau suami istri kok sudah saling umbar aib masing-masing, apalagi ditulisnya di medsos, ya, dibikin status, ya, ngomongin kejelekan pasangan. Ini sudah tidak hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu jangan sampai terjadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, fungsi pakaian itu untuk memperindah. Jadi, ya, suami istri itu sudah seharusnya saling memperindah satu sama lain. Jangan sampai malah saling menjelekkan satu sama lain. Kalau sudah saling menjelekkan satu sama lain di antara suami istri, maka sudah tidak hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, seperti surah Al-Baqarah ayat ke-187 ini. Jadi ini ya, gambar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya di dalam memperlihatkan bahwa dia dan istri itu satu pihak. Dia dan istrinya itu, aku dan kamu sudah menjadi kita, bukan masing-masing. Ini adalah salah satu perilaku yang sangat romantis dari Rasulullah SAW, dicontohkan kepada kita, memahamkan kepada kita bahwa antara kita dan istri kita itu ya sudah satu. Itu kita, bukan lagi aku dan kamu, sudah selayaknya itu tadi saling melindungi, saling menutupi ya kekurangan-kekurangannya, dan juga saling memperindah. Itu akan menjadi sebuah perilaku romantis yang paling asasi. Saling melindungi, saling menutup aib, dan saling memperindah di dalam kehidupan. Kemudian kita juga bisa melihat ya, contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian beliau dengan istri itu ya memperlakukan dengan sebaik-baiknya, tetap bersikap adil, dan ketika terjadi persoalan, beliau ya Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendudukkan persoalan itu dengan jernih. Ya, ada cerita lagi bagaimana kemudian Nabi SAW begitu bijaksana. Pada suatu perjalanan, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan ibunda kita Sofiyah radhiyallahu anha dua-duanya ikut diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perjalanan tersebut, ibunda kita Aisyah membawa barang yang hanya sedikit, tetapi menaiki unta yang untanya gesit, cepat, dan besar. Sementara itu, ibunda kita Sofiyah membawa barang yang cukup banyak, sementara beliau menaiki seekor unta yang lebih kecil dan lebih lambat daripada untanya ibunda kita Aisyah. Ini mungkin terkait dengan kebiasaan sedekah masing-masing. Jadi terkenal, kalau ibunda kita Aisyah itu kalau sedekah, lebih baik dengan uang, lebih baik dengan yang praktis, supaya lebih mudah dimanfaatkan oleh orang yang mendapatkan sedekahnya, longgar gitu ya. Tetapi kalau ibunda kita Sofiyah radhiyallahu anha itu, beliau ibunda kita Sofiyah lebih suka itu bersedekah dengan barang, ya, apa yang bermanfaat. Ini ada makanan, ini ada pakaian, dan lain sebagainya. Jadi barangnya ibunda kita Sofiyah banyak, sementara untanya kecil dan lamban. Sementara barangnya ibunda kita Aisyah sedikit, tetapi untanya besar dan gesit. Maka pada saat itu, di satu perhentian, sambil menunggu Sofiyah yang masih harus menyusul di belakang, Nabi SAW pun berbicara kepada ibunda kita Aisyah, wahai Aisyah, karena barang bawaanmu sedikit, dan barang bawaan Sofiyah banyak, sementara untamu gesit, unta Sofiyah lambat. Bagaimana kalau tukeran unta untuk etapa perjalanan berikut? Nah, ini ibunda kita Aisyah merasa tersinggung ya. Apa-apaan kok jadi saya yang harus ngalah pakai unta yang lambat ya, padahal itu untanya Sofiyah, ya salah dia sendiri milih unta yang lambat. Kenapa saya yang harus dikorbankan dengan tukeran unta? Nggak bisa dong gitu ya.
Kemudian Aisyah sampai mengucapkan karena kemarahan luar biasa, kecemburuan kok kayaknya yang diprioritaskan Sofiyah kok malah bukan saya disuruh ngalah gitu ya. Maka Aisyah ketika itu mengatakan, kamu itu bukan Nabi bukan sih? Gitu ya. Ini ungkapan kekesalan seorang istri kepada suaminya. Kamu tuh Nabi bukan sih? Gitu. Bapak-bapak mungkin pernah dipertanyakan profesinya sama istri gitu ya. Mungkin ada ustadz yang cerita, saya juga pernah jadi bilang sama istri, kamu tuh ustadz beneran bukan sih? Saya begitu ya. Nah ini Nabi SAW juga dibegitukan sama Aisyah, sampai mungkin dulu ada ulama yang bingung, ini masa Aisyah meragukan kenabian suaminya, padahal meragukan kenabian Rasulullah SAW itu hukumnya kufur, gitu ya. Ini bukan Aisyah meragukan kenabian suaminya, ini Aisyah sedang menggugat karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Meskipun itu hanya perasaannya. Jadi Aisyah sebenarnya ingin mengatakan, aku tuh tahu kamu tuh adil, aku tuh tahu kamu melakukan itu kebaikan, aku tuh tahu. Cuma kenapa aku merasa diperlakukan seperti aku ini prioritas belakang dibandingkan Sofia gitu ya. Itu cuma perasaanku, tapi kamu harus dengar perasaanku. Nah, kalimat seperti ini kalau untuk marah kan terlalu panjang, sehingga Aisyah kemudian ketika itu mengatakan, kamu tuh Nabi bukan sih? Gitu ya, kalimat gitu. Dan Nabi SAW apa jawabannya? Ya sederhana. Jawabannya tidak perlu kemudian kita marah-marah. Kamu ayo sampai meragukan kenabianku begini gitu ya. Enggak. Kemudian mengatakan begitu sama sekali tidak ya. Nabi SAW cuma membalikkan, menurut kamu kamu tuh Nabi bukan sih? Aisyah diprotes begitu, kemudian Nabi SAW mengatakan, nah, menurut kamu? Aisyah mengatakan, iya tahu Nabi, tapi macam-macam gitu kan. Nah ketika Aisyah marah ini dengan suara tinggi membentak-bentak Rasulullah SAW, maka Abu Bakar, ayahanda Aisyah sendiri, mendengar. Mendekatlah Abu Bakar. Nah di sini ini ada teori manajemen konflik yang bagus. Kalau ada konflik di antara suami istri, tugasnya mertua membela menantu, bukan membela anaknya sendiri. Karena kalau membela anaknya sendiri, masalah akan semakin panjang. Tapi kalau membela menantu, maka masalah akan cepat selesai. Nah, maka Abu Bakar membela menantu. Siapa menantu Abu Bakar? Rasulullah SAW. Ya, putrinya sedang menggertak-gertak, menghardik-hardik kepada menantunya. Maka dia bela menantunya. Kemudian dia renggut Aisyah, yang dipegang sampai ke bajunya seperti ini. Dikatakan, apa maksud kamu Aisyah? Kamu bentak-bentak suamimu. Kamu tidak tahu. Suamimu itu kekasih Allah. Kalau yang murka bukan suamimu, tapi yang murka Allah, celakalah kita semuanya, sekeluarga besar. Itu yang dikatakan Abu Bakar kepada Aisyah. Nah, ketika Abu Bakar memarahi Aisyah seperti itu, Aisyah akan ketakutan. Maka Nabi SAW membela istrinya. Jadi tugasnya suami membela istrinya di situ. Maka Rasulullah menenangkan Abu Bakar, mengatakan, ya Abu Bakar, jangan begitu. Sudah, ini cuma Aisyah ya memarahi aku. Udahlah. Jangan kamu sakiti dia. Dia ini istriku. Gitu ya kata Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar pun dipersilahkan untuk undur. Nah, setelah Abu Bakar undur, Aisyah yang tadi ketakutan dipeluk oleh Rasulullah SAW, gitu ya, dibelai rambutnya, ditenangkan, ditenteramkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, tuh kan, siapa yang belain kamu kalau dimarahi ayahmu? Kata Aisyah, iya, engkau ya Rasulullah. Oke, kalau gitu jadi ya gantian untanya. Ya udah, gitu. Jadi, Masya Allah, itu bagaimana Rasulullah SAW mendudukkan persoalan dengan begitu indah di antara istri-istri beliau yang pada saat itu kemudian tentu Aisyah, ya kalau dipikir-pikir betul juga kalau merasa tidak terima. Saya milih unta sendiri, saya pakai yang itu, kok di tengah jalan disuruh gantian. Enak aja kan gitu ya. Tapi Rasulullah kemudian dengan begitu lembutnya bisa memberikan pemahaman kepada Aisyah dengan cara yang luar biasa, membela istrinya di depan mertuanya gitu ya, sementara mertua membela menantu di depan pasangan. Itu ya sebuah romantisme yang saya kira luar biasa yang patut kita tiru dalam resolusi konflik di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu perlakuan Nabi SAW kepada ibunda kita Aisyah banyak diceritakan oleh beliau, betapa romantisnya, dan misalnya Aisyah selalu menanyakan satu pertanyaan berulang-ulang. Pertanyaan itu untuk menegaskan eksistensi beliau radhiyallahu anha. Maka para suami jangan bosan kalau suatu saat istri menanyakan pertanyaan yang berulang atau menanyakan sesuatu yang tidak cuma sekali. Barangkali itu memang sesuatu yang sangat penting bagi dia. Maka sabarlah dalam menjawab. Seperti Nabi SAW itu sabar dalam menjawab. Ketika Aisyah selalu bertanya begini. Di kesempatan-kesempatan khusus selalu bertanya begini. Wahai Rasulullah, ada padang gembalaan.
Ada beberapa padang gembalaan. Padang-padang gembalaan itu sudah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambing mereka. Kecuali satu padang gembalaan yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambing-kambing mereka. Maka kemanakah engkau akan menggembalakan kambing-kambingmu ya Rasulullah? Dengan pertanyaan eksistensial. Apa maksud pertanyaan Ibunda kita Aisyah ini? Maksudnya Ibunda kita Aisyah sesungguhnya istri-istri Nabi SAW yang lain itu semuanya janda. Gitu ya. Dikiaskan dengan padang gembalaan yang sudah pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambingnya tadi. Kecuali satu, yaitu beliau sendiri, Ibunda kita Aisyah, yang dinikahi Nabi SAW dalam keadaan masih gadis. Yang lain janda semua. Maka Aisyah berulang kali menanyakan pertanyaan itu. Ada padang gembalaan banyak, sudah dipakai orang untuk menggembalakan kambing. Hanya satu padang gembalaan yang belum pernah dipakai orang untuk menggembalakan kambingnya. Kemanakah engkau menggembalakan kambingmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, tentu aku akan menggembalakan kambingku ke padang gembalaan yang belum pernah dipakai orang. Dan selalu Nabi SAW menjawab sedemikian. Nabi SAW juga sangat menghargai bakat istrinya. Ibunda kita Aisyah ini seorang penyair. Ibunda kita Aisyah ini menghafal selain Al-Quran dan hadis-hadis yang beliau riwayatkan, Aisyah menghafal kurang lebih 40.000 bait syair. Maka sering Nabi SAW itu bersandar di pangkuan Ibunda kita Aisyah untuk mendengarkan syair-syair yang teruntai dari lisan Ibunda kita Aisyah. Kemudian beliau menimpalinya ya sesekali dengan kalimat-kalimat yang baik. Bahkan kemudian ya pada suatu saat Rasulullah, kata Aisyah, menceritakan kepadaku tentang 11 perempuan. Ya, perempuan yang ini begini, perempuan yang ini begini, perempuan yang ini begini. Di antara 11 perempuan itu, perempuan yang paling baik dan paling berbakti kepada suaminya namanya Ummu Zar'in, karena suaminya namanya Abu Zar'in. Yang Abu Zar'in ini ya sangat baik kepada istrinya, penuh perhatian, penuh kasih sayang, memberikan segala sesuatu untuk membahagiakan istrinya, Abu Zar'in dan Ummu Zar'in. Kemudian ternyata mereka karena satu dan lain hal, Abu Zar'in dan Ummu Zar'in ini pada suatu saat kemudian bercerai, berpisah. Kemudian Nabi SAW menutup cerita itu dengan mengatakan, aku kepadamu, wahai Aish, lebih daripada Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in, dan demi Allah, berbeda dengan Abu Zar'in yang bercerai dari Ummu Zar'in, aku tidak akan pernah menceraikanmu selama-lamanya. Yaitu bagaimana kemudian ya memaknai cerita bersama-sama di antara keduanya. Ibunda kita Aisyah juga menceritakan bagaimana kemesraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya ketika meminum minuman ya dari satu wadah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ketika minum mempersilahkan Aisyah misalnya minum susu dari satu wadah. Ya ketika kemudian Aisyah minum selesai, maka Nabi SAW justru mencari di mana letak tadi bibir ibunda kita Aisyah diletakkan di wadah tersebut, maka beliau menempatkan ya lisan beliau, mulut beliau yang mulia di bekas bibir istrinya tadi, untuk menunjukkan betapa ada kemesraan, ada kecintaan di antara beliau dengan istrinya. Seakan antara orang yang saling mencintai itu tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa canggung, gitu ya, untuk bermesra dengan cara semacam itu. Demikian pula Aisyah menceritakan bagaimana Nabi SAW itu ya kalau memakan anggur, maka kemudian beliau gigit ke mulut beliau dan beliau persilahkan Aisyah untuk menggigitnya dari mulut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya, segigit berdua, sewadah, satu tempelan ya mulut di tempat yang sama tadi, itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika pada saat itu yang namanya orang Ansor banyak yang kadang meniru perilaku orang Yahudi yang menjauhi istrinya kalau istrinya sedang haid ya. Kalau orang Yahudi lebih ekstrim, kalau istrinya haid mereka dikeluarkan dari rumah, sehingga wanita-wanita yang haid di perkampungan Yahudi itu harus berkumpul di satu balai umum ya, di satu tempat umum yang mereka tidak diizinkan masuk ke rumah suaminya. Sementara orang Ansar juga menjauhi istrinya ketika istrinya sedang haid. Sementara Nabi SAW diceritakan Ibunda Aisyah seakan-akan tidak jijik kepada istri yang sedang haid. Nabi SAW bahkan kemudian biasanya meletakkan kain di antara kedua kaki Ibunda kita Aisyah untuk menutup ya darah yang keluar. Kemudian Nabi SAW tanpa canggung berbaring dengan berbantal kepada paha beliau radhiyallahu anha, seakan-akan sama sekali tidak merasa jijik, sama sekali
tidak kemudian merasa canggung dan tetap bisa bermesra dengan istrinya meskipun dalam keadaan istrinya sedang haid. Itu yang diceritakan Ibunda kita Aisyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali juga ya mengajak berlomba lari Ibunda kita Aisyah. Pada awal ketika kemudian Ibunda kita Aisyah masih langsing, ya dikatakan Ibunda kita Aisyah menang lomba lari dengan Rasulullah SAW. Tetapi ketika Ibunda kita Aisyah sudah di usia yang bertambah, ya tambah gemuk sebagai seorang perempuan, pada saat itu berlarilah kemudian berlomba mereka dan Rasulullah ternyata menang. Maka Rasulullah SAW mengatakan inilah satu sama untuk membalas kekalahan yang dulu. Kemudian ya diajak juga untuk kegiatan-kegiatan seperti apresiasi seni. Pada suatu hari Sayyidina Bilal bin Rabah yang mengajak teman-temannya dari Habasyah, dari negeri Ethiopia, ya, itu untuk menarikan tarian kebanggaan suku mereka di Habasyah, yaitu tarian tombak. Sehingga Bilal dan kawan-kawannya itu menarikan tari tombak Afrika, ya, bisa kita bayangkan tarian tombak Afrika itu seperti apa di Masjid Nabawi pada saat itu. Maka Ibunda kita Aisyah ingin menonton, sehingga Rasulullah SAW pun duduk di depan pintu rumah Ibunda kita Aisyah yang menghadap ke arah masjid. Ketika Rasulullah duduk di situ, maka Nabi SAW memberi isyarat agar Aisyah duduk di pangkuan beliau, kemudian Nabi SAW pun merangkul beliau, dan ketika menonton itu, sepanjang menonton, Ibunda kita Aisyah menceritakan pipiku menempel kepada pipinya Rasulullah SAW sepanjang kami menonton, ya, kegiatan seni itu, kegiatan yang dilakukan oleh Bilal dan kawan-kawannya dari Habasyah tersebut. Jadi ini gambar betapa romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri beliau yang mulia. Pada suatu keadaan juga, ya, Nabi SAW tidak canggung untuk mandi bersama istrinya sebagai ungkapan kemesraan, sebagai ungkapan cinta. Demikian pula beliau SAW diceritakan pernah suatu malam beliau pulang agak terlambat. Beliau khawatir mengganggu Ibunda kita Aisyah yang mungkin sudah terlelap, tertidur, sehingga Nabi SAW itu ya berbaring di depan pintu rumah, tidak mengetuk, tidak mengucap salam, minta izin masuk karena khawatir mengganggu istirahat istrinya. Sementara Ibunda kita Aisyah menunggu Rasulullah SAW pulang itu juga dengan berbaring di sisi pintu bagian dalam, begitu ya, sehingga pada mazhab itu sebenarnya mereka tidur berdekatan, Rasulullah di luar, Ibunda kita Aisyah di dalam, karena masing-masing sangat menghormati, tidak ingin mengganggu, tidak ingin menyakiti, sehingga Nabi SAW tidak mengetuk-ketuk pintu, apalagi dengan kasar, menggedor-gedor, gitu ya, ketika istrinya sedang beristirahat. Inilah perilaku romantis yang luar biasa yang diceritakan oleh Bunda kita Aisyah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan lain, Rasulullah SAW itu juga suka bercanda dengan istri-istri beliau, seperti misalnya ketika membuat adonan kue, bisa saling lempar-lemparan adonan kue, melumuri wajah dengan tepung, bermain-main, betul-betul bermain-main, bersifat kekanak-kanaan di depan istri, itu bagian dari ibadah yang baik, ya, sunnah yang baik, kebaikan yang luar biasa. Dan Nabi SAW berperilaku romantis juga dengan misalnya memiliki panggilan khusus, panggilan sayang, ya. Misalnya kepada Aisyah beliau mengatakan ya Khumairah, wahai yang pipinya kemerahan, ya. Kemudian beliau juga mengatakan ya Aish, wahai orang yang energik, ya, penuh semangat kehidupan, gitu. Dan kemudian Ibunda kita Aisyah pun punya kode kepada Rasulullah, kapan beliau ridho, kapan beliau sedang agak jengkel dengan Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan, aku tahu wahai Aish kapan engkau sedang senang, sedang ridho kepadaku, dan kapan engkau sedang jengkel. Apa itu ya Rasulullah? Ya, kalau kamu sedang senang denganku, sedang ridho kepadaku, aku akan mengatakan la wa rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu sedang jengkel dengan aku, kamu pasti mengucapkan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim alaihi salam. Jadi kamu pasti akan menyebut nama Ibrahim, bukan menyebut nama aku kalau sedang jengkel denganku. Bunda kita Aisyah memang punya ciri khas itu, kalau sedang jengkel dengan orang, maka beliau tidak menyebut nama orangnya, sehingga kita akan menemukan riwayat misalnya ketika beliau sedang jengkel dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gitu, beliau mengatakan Ja'al Utsman wa rajulun akhar. Telah datang Utsman dan seorang lelaki yang lain. Seorang lelaki yang lain pasti maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gitu ya, karena memang kalau sedang jengkel Aisyah itu tidak suka nyebut namanya.
Ini Rasulullah juga mengetahui itu. Beliau katakan kepada ibunda kita Aisyah, ya, aku tahu kapan kamu ridho, tahu kapan kamu lagi jengkel. Maka Aisyah mengatakan, iya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Cuma aku tidak pernah meninggalkanmu ya Rasulullah. Aku hanya tidak menyebut namamu ketika aku sedang jengkel. Itu menunjukkan betapa luar biasanya ya Rasulullah SAW dalam mengenali ya, bahasa-bahasa yang keluar dari sang istrinya sebagai suatu kode keadaan perasaan istrinya, sehingga dengan begitu beliau peka, beliau bisa memperlakukan istrinya sesuai dengan keadaannya ya, tanpa menyakitinya dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu sebagai sebuah pembuka. Mungkin nanti akan ada yang didiskusikan di antara Bapak Ibu sekalian dalam kajian kita sore hari ini. Jazakumullah khairan, saya kembalikan ke studio DSF. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Salim Afila. Banyak sekali poin-poin penting yang kita dapatkan tadi, terutama kita belajar bagaimana betapa romantisnya Rasulullah SAW gitu ya. Yang pertama tadi kita belajar bagaimana ketika Rasulullah mau melaksanakan ibadah saja pamit ke istrinya. Nah, bagaimana kita ketika mau berangkat bekerja ataupun juga olahraga ataupun yang lainnya, apakah pamit juga? Begitu juga sebaliknya gitu ya, termasuk juga sebagai seorang suami tidak mudah marah gitu ya, dicontohkan oleh Rasulullah yang dengan sikapnya stay cool tadi ya, yang disebutkan oleh Ustadz Salim Afila, termasuk juga sikap romantisnya ketika istri sedang cemburu. Kemudian poin keempat adalah suami istri itu seperti halnya pakaian yang saling menutupi, saling memperindah dan juga saling melindungi, termasuk juga yang dicontohkan oleh Rasulullah, beliau juga suka bercanda gitu ya bersama dengan istrinya. Artinya kita suami juga jangan serius saja gitu ya, sesekali juga ajak bercanda, ajak ngobrol dengan santai ataupun juga di tempat-tempat yang santai. Dan terakhir juga ada panggilan sayang untuk istri tercinta. Di sore hari ini Ustadz Salim Afila mohon izin kita lanjutkan kembali Ustadz kebersamaan kita dengan beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di sore hari ini. Ustadz Salim? Siap. Ya, oke. Ustadz, sebelum ke beberapa pertanyaan, saya sangat menarik tadi bicara tentang ketika ada sesuatu, terutama juga sesuatu yang terkadang membuat emosi atau mungkin ada kesalahan-kesalahan istri. Bagaimana seorang suami itu benar-benar menahan amarahnya, stay cool gitu ya, seperti hanya Rasulullah. Kalau mungkin di awal-awal pernikahan sih kayaknya bisa Ustadz ya. Maksudnya banyak yang bisa, awal-awal kan indah-indah. Nah bagaimana tapi kalau pernikahannya sudah cukup lama, sudah sama-sama tahu, terkadang kan muncul egonya masing-masing. Nah bagaimana bisa seorang istri ataupun juga seorang suami benar-benar bisa menahan emosi atau amarah ketika pasangannya melakukan kesalahan. Ustadz Salim, monggo. Baik, tentu salah satu yang paling penting untuk kita lakukan adalah saling memahami dan saling mengerti bahwa kita sebagai suami dan istri, laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungannya masing-masing. Kadang-kadang kemarahan kita disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa kita kurangi resiko ya marah-marahnya kalau kemudian kita memahami cara pandang pasangan kita, memahami sudut pandang pasangan kita. Misalnya, memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Contohnya dalam cara berpikir saja berbeda. Kalau laki-laki, cara berpikirnya tentu adalah fokus, sederhanakan persoalan, dan rumuskan solusi segera. Kalau obat nyamuk itu seperti obat nyamuk, muter ke dalam, memusat. Ya, fokus, rumuskan masalahnya dengan sederhana, dan segera temukan solusi. Itu laki-laki. Di wanita, kecenderungannya sebaliknya. Cara berpikirnya adalah obat nyamuknya muter keluar. Dia mengkorelasikan, menghubungkan dengan hal-hal yang lain, supaya bisa melihat persoalannya lebih utuh, lebih sempurna. Sebenarnya kan ini diciptakan Allah berbeda, supaya kita kemudian saling menyeimbangkan. Kalau fokus pada solusi, kadang-kadang solusinya bisa keliru, karena tidak utuh memandang persoalan. Tapi kalau kemudian melihat secara utuh, terus keluar, tidak fokus, itu tidak jadi penyelesaian, gitu ya, masalahnya tidak selesai. Nah, maka kita ya bersyukur diberikan dua sudut pandang yang berbeda itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk mencapai titik keseimbangan di tengah. Semua kadang-kadang tidak nyambung ya. Contohnya kalau kita lagi bahas sesuatu itu yang laki-laki yang suami mengatakan, "Ayo toh,
Fokus dulu ke masalah yang ini, jangan melebar kemana-mana. Ya, fokus ke isu yang ini, kita sederhanakan masalahnya, terus segera kita rumuskan solusinya. Itu laki-laki. Kalau perempuan akan mengatakan, jangan suka sederhanakan masalah, mas, ini semuanya penting. Dengerin dulu ceritamu, karena semuanya itu ada hubungannya loh, mas. Gitu ya. Nah, itu kan karena kita memahami, oh dia memang mencari sudut pandang yang lebih luas. Oke, kita dengarkan dulu sejenak, nggak masalah. Tapi nanti ketika kita membahas solusi, kita tetap fokus. Itu solusinya begini. Nah, ini kan mengurangi clash tadi ya, karena kita saling memahami. Demikian pula misalnya tentang menghadapi tekanan. Pada dunia laki-laki menghadapi tekanan, menghadapi masalah itu ya menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Semakin sedikit orang yang ngerti masalahnya, semakin cepat masalah itu akan selesai. Ya sebaliknya semakin banyak yang tahu akan makin membuat masalah itu jadi tambah rumit, tambah rumit. Ya, di sisi lain, ya menceritakan masalah itu kesannya bagi seorang laki-laki adalah minta bantuan, dan minta bantuan itu melukai gengsi sebagai seorang qawam, sebagai seorang pemimpin. Di dunia perempuan sebaliknya, kalau ada masalah itu justru harus sharing, berbagi, karena sharing is caring, gitu ya. Berbagi, curhat, ngobrol baik-baik, ngomong sampai saling mengerti, saling memahami. Kalau perlu sambil nangis supaya lebih plong, tekanan-tekanan itu bisa lepas, gitu ya. Nah ini kan tidak klop, gitu ya. Meskipun tadi tujuannya Allah menciptakan berbeda supaya mencapai titik keseimbangan di tengah. Tapi bisa dibayangkan ada suami pulang dari kantor, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, ya sepatunya dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki, bluk-bluk gitu ya. Terus dia duduk di sofa posisinya begini. Nah itu kan lagi ada masalah. Istrinya kan bermaksud baik. Nah ini coba perhatikan. Istrinya tuh bermaksud baik. Dia tanya, Mas ada masalah apa? Itu kan maksud baik, pengen tahu ada masalah apa itu, karena kita bersama, ya semua masalahmu adalah masalahku juga. Bagi istrinya begitu. Suaminya merasa kalau dia cerita masalah sama istri, Yuk, saya itu opo, saya itu laki-laki, punya masalah kayak gini aja kok cerita sama istri minta bantuan. Maka dia kemudian mengatakan, enggak ada apa-apa kok, Dik. Wah, tenang aja, Dik, enggak ada apa-apa kok. Nah, terus istrinya kemudian ngejar, Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama Mas. Masa Mas nggak mau cerita sama aku? Nah, gitu ya. Nah, lalu suaminya kepikiran, ini istri saya di rumah sudah ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin arisan, ngurusin posyandu, ya, macam-macam, ngurusin dasawis, macam-macam gitu ya. Ini kalau saya tambahin beban dari kantor, itu namanya saya menyiksa istri saya. Nah, bagi suami, menceritakan masalah itu bisa nambahi beban istri. Takutnya begitu. Maka dia tidak ingin nambahi beban istri, dia mengatakan begini, enggak kok, ini cuma masalah kantor kok, cuma biar aku aja yang pusing. Kamu enggak usah ikut pusing, deh, dah, enggak apa-apa. Bagi suami tidak cerita berarti tidak ingin menambahi beban istri. Bagi istri tidak mau cerita berarti, oh jadi Mas nggak percaya sama aku. Jadi di dunia istri nggak mau cerita artinya berarti tidak percaya. Nah ini kan sudut pandang ini kita harus paham untuk mengurangi tadi ketegangan. Ya di sini Pak ceritain, tapi singkat aja ya karena aku juga masih pusing untuk mikirin. Kamu doain aja yang penting supaya aku bisa mengatasi semua masalahnya. Nah gitu kan enak gitu ya. Karena kita mau sudut pandang istri memang pengen tahu. Sisi lain kita tahu, istri tahu pun itu nggak tambah memudahkan urusan gitu ya. Ya nggak ada gunanya gitu ya. Apalagi nanti tambah dia malah tambah stres, tambah nangis macam-macam. Pusing. Tambah pusing kita sebagai laki-laki itu contoh. Tapi ini harus difahami sudut pandang seperti ini supaya kita saling mengerti. Di sisi lain istri juga menahan diri. Ya kayak dulu ibunda kita Khadijah ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira, pucat pasi, gemeteran, menggigil depan pintu, zamiluni gitu ya. Itu ibunda kita Khadijah enggak. Terus kemudian, ya Allah Mas, kenapa Mas duduk dulu di sini Mas? Cerita Mas, ada apa Mas kok sampai kayak begini Mas? Ya Allah, kok kayak begini? Nah, itu enggak. Ibunda kita Khadijah memberi ruang untuk menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi bagi Rasulullah SAW. Itu contoh. Jadi ada sudut pandang yang kadang-kadang kita bikin, gitu ya, itu harus difahami. Contoh, ketika istri marah-marah ya dengan menyebut hal-hal yang bagi suami itu tidak faktual, itu keliru, itu tujuannya istri saya itu. Suami jangan bantah dulu. Makanya kan ada pemain seakan-akan wanita selalu benar ya. Suami laki-laki selalu salah. Itu sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya wanita tidak sedang mengatakan kebenaran. Dia sedang mengatakan apa yang dirasakannya. Dan apa yang dirasakannya itu ya subjektif dia memang. Dan itu memang bukan fakta. Dan itu tidak perlu dibantah.
Ya, nah, kita tahu, oh ini lagi mengungkapkan perasaan. Udah, didengerin aja dulu, santai, nggak perlu dibantah. Nanti akan dia ralat sendiri kalau kesadarannya sudah pulih, gitu ya. Suami harus tahu kalau istri ngomong macam-macam ketika marah, itu nanti ketika dia sudah menyadari bahwa dia keliru, dia akan meralat sendiri, santai aja. Nggak usah dibantah sekarang, karena kalau dibantah sekarang itu melukai egonya. Dia makin tambah merasa bahwa apa yang disampaikannya adalah benar, gitu ya. Makanya kita sebagai suami itu harus ya, melihat istri mengungkapkan perasaan biasa, kayak kalau kita antar ke toko baju itu loh. Kita antar ke toko baju, oh ini bagus ya mas, bagus. Pikirnya kita sebagai laki-laki kan, ayo kalau bagus segera dibayar, segera pulang, selesai loh. Ya, tapi kan dia bagus, tapi ini kancingnya terlalu besar nih. Coba tak warna lain ya. Kalau ungu bagaimana mas? Bagus nggak mas? Ungunya bagus itu deh. Ayo kita bayar sekarang. Enggak, mas kalau ungu itu kan kesannya warna janda atau mas, nggak usah, ganti yang lain lagi. Jadi dia pakai nyoba baju itu 9 baju, semuanya bagus tapi semuanya ada tapinya dan semuanya nggak jadi dibeli dan keluar dari toko itu juga nggak ada beban, kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali. Sementara kita sebagai suami itu sama penjaga tokonya itu sama pramuniaga tokonya itu, maaf ya mbak ya nggak jadi beli, udah nyoba banyak banget, ngapunten ya. Sementara istri kita santai aja, ya memang begitu, itu memang bedanya gitu ya antara kita dengan perempuan. Jadi ya, ketika istri mengungkapkan perasaannya tentang bajunya tadi kan beda-beda, semuanya bagus tapi semua ada tapinya, kita jadi ingat nanti ketika dia marah-marah pun dia mengungkapkan perasaan-perasaan, ya sudah, kita stay dulu, pause dulu, diem dulu ya, karena apa yang dia katakan itu tidak perlu dibantah, nanti dia akan bantah sendiri kalau dia sudah kembali ke titik normal dulu gitu ya. Ini sedang emosi itu ya kita dengarkan dulu. Nah kadang-kadang orang tidak memahami, misalnya nyuwun sewu, laki-laki itu berhitung, perempuan itu membulatkan. Itu salah satu prinsip dalam berhubungan di antara laki-laki dan perempuan. Apa maksudnya laki-laki berhitung? Laki-laki itu ngitungnya begini, kalau aku sudah nemenin kamu sama anak-anak sekian jam, sekian hari, maka boleh dong aku punya waktu untuk diriku sendiri, main hobi, ya sekitar 2-3 jam, 4 jam, boleh dong. Itu laki-laki berhitung seperti itu. Perempuan enggak, kalau kau mencintaiku, kau harus selalu di sisiku, bersamaku selamanya. Gitu. Kan dalam soal kesalahan juga begitu, saya pernah dilapori seorang bapak, Tat, istri itu kok nggak bisa adil ya? Kenapa nggak bisa adil? Gimana Pak? Dulu saya itu memang sempat chattingan sama mantan, ngobrol. Wah dia marah besar, murka. Iya, saya paham itu dia marah besar, murka. Nah, akhirnya kan saya sadar, saya nggak lagi ya gitu chattingan sama mantan itu. Sampai sekian waktu, nggak ada masalah. Suatu saat saya itu kepencet, nge-like statusnya mantan saya itu. Itu marahnya kepada saya, itu sama dengan marahnya ketika dulu saya chattingan. Kan nggak adil. Kalau cuma nge-like status dengan dibandingkan dulu chattingan, kan salahnya itu jauh lebih kecil. Harusnya marahnya kan tidak separah itu. Loh Pak, yang namanya istri itu membulatkan, bukan berhitung. Kalau Bapak berhitung, telat 1 jam dengan telat 10 menit, tentu marah telat 10 menit itu 1/6 marah telat sejam. Tapi bagi seorang istri, telat adalah telat. 10 menit 1 jam sama telatnya, itu melanggar janji, melanggar komitmen. Sama dengan Bapak, meskipun cuma nge-like status, yang dilihat bukan nge-like status sebagai kesalahan kecil, tetapi dilihat adalah melanggar komitmen, dulu janji nggak akan ada kontak-kontakan lagi. Kok ini masih nge-like status? Itu yang dilihat. Jadi, kayak istri saya nggak adil. Dulu saya chattingan marahnya sebesar ini, tapi sekarang cuma nge-like status kok marahnya juga sebesar ini. Itu karena tadi prinsipnya beda, Pak. Bapak berhitung, ibu-ibu itu membulatkan. Bagi ibu-ibu bukan nge-like statusnya yang salah, tapi melanggar komitmen. Wong katanya nggak akan ada hubungan lagi, kok masih nge-like status, itu contohnya, gitu ya. Demikian loh. Ya, okay. Baik, Masya Allah, banyak sekali nasihat tadi yang semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita bersama, suami maupun juga istri bisa saling memahami, saling mengerti gitu ya, poin pentingnya. Nasihat tadi juga yang Ustaz Salim Afila sebutkan bahwa sebagai suami haruslah bisa meluruskan tanpa mematahkan, lembut tapi tidak membiarkannya bengkok gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Kita juga sudah ada yang bertanya, ini Ustaz, ada Ibu Maryam Jasmine yang ingin langsung menyampaikan pertanyaannya. Boleh di-on-kan audionya, Ibu Maryam? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ustadz, pernikahan saya udah lama ya, hampir 27 tahun. Nah,
Dari awal-awal sih ya seperti pernikahan lain lah, istilahnya itu. Setelah ini, alhamdulillah kita tahun 2014 kita pergi haji ya, diberi rezeki. Tapi yang sampai sekarang ini permasalahannya setelah pulang dari haji itu banyak sekali konflik yang terjadi gitu. Termasuk sekarang suami saya umurnya udah di atas 50, dia ya mengalami ada penyakit lah gitu ya. Sikapnya berubah Ustadz. Sampai ada yang saya itu sangat sedih, nggak mau diajak lagi sholat berjamaah. Itu Ustadz. Selama ini saya singkatnya dengan sabar gitu ya. Ya saya berdoa aja lah, mungkin ini ujian dari Allah. Gitu. Nah, ini mau saya tanya Ustadz, apakah saya harus bersabar terus? Gimana ya Ustadz? Apakah ada kesalahan atau dosa kami gitu Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap sabar seorang istri? Dari Ibu Mariam Jasmine tadi Ustadz, monggo. Ya, tapi masih meskipun tidak mau sholat berjamaah, masih sholat sendiri atau memang tidak mau sholat sama sekali? Saya jujur kalau sholat dia subuh rajin, tapi kadang yang dia nggak suka isya, dia yang nggak sholat. Kadang saya suruh ayah sholat, dia bilang capek, jawabannya capek. Kadang kalau zuhur dia banyak kerjaan, bilangnya gitu-gitu. Oh iya, ya baik. Barakallahu fikum. Tentu yang pertama jangan lelah mendoakan, ya kita mohonkan kepada Allah, kepada beliau nanti diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan kesadaran untuk kembali menjaga salatnya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan didoakan terus-menerus oleh ibu, juga oleh mungkin anak-anak gitu ya, itu insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya lagi untuk kembali menjaga salat. Yang selanjutnya mungkin yang selalu perlu kita tingkatkan adalah memberikan khidmah ya kepada beliau. Secara umum kan yang namanya manusia itu ketika semakin bertambah usia, sifat kekanak-kanakannya akan kembali juga gitu ya, sedikit demi sedikit. Mungkin ibu melihat ya bapak mungkin lebih cepat dibandingkan orang lain ya dalam kembalinya sifat yang kembali ke kanak-kanakan ya, merajuk seperti itu, disuruh sholat nggak mau dengan alasan capek, disuruh sholat nggak mau dengan alasan banyak kerjaan misalnya gitu ya. Itu kan kembali ke sifat anak kecil sebenarnya kalau kita proyeksikan. Maka kemudian ya harus diperlakukan dengan difahami terlebih dahulu, dimengerti terlebih dahulu ya, disemangati dengan cara seperti menyemangati ya, katakanlah kita mungkin melihat jiwanya kembali seperti anak-anak tadi ya. Ya kalau kemudian mau menyemangati untuk sholat karena dia ngaku capek, kita pijitin dulu, sini mama pijitin bapak biar gak capek. Nanti kemudian setelah selesai dipijitin dikasih mungkin minum jahe hangat atau kopi gitu, gimana sekarang udah enakan, udah gak terlalu capek kan, yuk itu sudah ibu siapin airnya buat wudhu sebentar, sholat isya biar nanti boboknya tenang, bisa lebih nyenyak. Nah, mungkin kalimat-kalimat yang sifatnya persuasif mulai kita gunakan dan memberikan pendekatan-pendekatan tadi ya, menguatkan dia, memberi semangat dan lain sebagainya. Karena tentu ini sekali lagi terkait dengan kondisi ya perkembangan usia dan kejiwaan tadi. Setelah doa ya dikuatkan dengan cara seperti itu. Aduh, kadang diberikan hadiah yang memberi semangat kepada dia. Hadiah seperti mungkin diberikan sarung yang baru, diberikan sejadah yang baru, peci yang baru, sesekali seperti itu. Itu untuk kemudian menguatkan beliau. Sesekali diajak ke majelis ilmu untuk kembali memahami tentang ya, menyemangati tentang ibadahnya, tentang sholatnya dan lain sebagainya, juga mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Barakallahu fikum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz.
jawabannya, menjawab pertanyaan tadi Ibu Maryam Jasmine tadi ya. Terima kasih. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terbacakan, tapi memang karena terbatasnya waktu di sore hari ini, mohon maaf belum bisa kita bacakan. Dan Ustadz, untuk semakin berkahnya kajian kita di sore hari ini, sekaligus juga mungkin sebagai doa untuk menjawab semua pertanyaan di sore hari ini, Ustadz Salim mohon berkenan menutup dengan doa, Ustadz. Baik, kita tutup bersama Bapak Ibu sekalian dengan berdoa kepada Allah. Mohon karunia-Nya diberikan di 10 akhir Ramadan ini. Karunia Lailatul Qadar kepada kita semuanya, karunia taufik, bimbingan, berkah dan magfirah, diampuni semua dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahumma an sadatil Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Salim Afillah, jazakumullah khairan katsirah. Ustaz, semoga sehat selalu Ustaz. Berkah insyaallah, manfaat ilmunya sore hari ini, dan insyaallah kita sambung di lain kesempatan nggih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ya, nggih. Baik, dan demikian Bapak dan Ibu, mitra muslim dan juga sobat YDSF dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di sore hari ini ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kebersamaan kita bisa menjadikan sikap romantis terhadap pasangan. Ingat, sebagai suami, mau juga sebagai istri, terutama suami ya, meluruskan tanpa mematahkan, lembut tapi tidak membiarkannya bengkok. Seperti halnya juga tadi disebutkan poin-poin pentingnya bagaimana sikap suami maupun juga istri tidak mudah marah. Seperti halnya juga kita sering mengenal bahwa sebagai suami istri kita harus saling memahami, saling mengerti. Dan suami istri itu ibarat seperti halnya pakaian, saling menutupi kekurangan maupun juga aib masing-masing, disimpan sendiri pribadi antara suami dan juga istri, saling juga memperindah, mensupport berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ibadah gitu ya, saling menyemangati untuk keistiqomahan dan juga saling melindungi antara suami dan juga istri, termasuk juga banyak poin yang kita dapatkan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, Sobat JDSF dan juga mitra muslim, informasi untuk Anda, mari kita satukan kebaikan bersama dengan YDSF. Anda bisa bersama-sama untuk berbagi bersama dengan saudara-saudara kita, terutama juga di akhir Ramadan ini, mulai dari infak Ramadan dengan nilai Rp50.000, ada bingkisan lebaran untuk duafa, ada juga pembayaran zakat fitrah, pembayaran fidyah, dan lain sebagainya. Selengkapnya Anda bisa follow Instagram ya, @YDSFku, ataupun juga nanti bisa hubungi nomor WA untuk bisa direspon ataupun juga dijawab pertanyaan Anda untuk bisa bersama-sama dengan YDSF di nomor 0816154454
Sekali lagi, Anda catat terlebih dahulu, semoga nanti bisa bermanfaat nomor ini 081 615 44 5556. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat kebersamaan kita menjelang berbuka puasa ini. Allah catat menjadi amal kebaikan kita bersama. Sampai jumpa di acara yang akan datang. Tetap setia bersama di YouTube YDSF Al-Falah. Jangan lupa juga di subscribe dan juga di like. Saya juga kebaikan-kebaikan semoga tersampaikan juga kepada saudara-saudara kita. Saya Muhammad Septian beserta seluruh kru yang bertugas di sore hari ini mohon undur diri. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.